5 kebiasaan yang membuatmu tampak berkarisma tanpa disadari. Yang pertama, kamu gak banyak bicara, tapi saat bicara semua orang mendengar. Ini dia kebiasaan yang diam-diam bikin orang terpukau, yaitu kamu gak banyak ngomong, tapi begitu kamu buka suara, semua orang langsung diam, fokus ngedengerin, bahkan kadang sampai lupa napas. Kenapa bisa begitu? Karena kamu gak buang-buang kata, kamu gak ngomong asal, gak cari perhatian murahan. Kamu tahu kapan waktu tepat buat bicara, dan setiap kata yang kamu ucapkan punya bobot. Dalam dunia yang penuh kebisingan, orang yang jarang bicara tapi punya isi adalah langka, dan langka itu berharga. Orang-orang secara bawah sadar merasa orang ini berbeda. Dia nggak butuh validasi, tapi dia tetap didengar. Dan disitulah letak karismamu. Bahkan, menurut riset psikologi sosial, orang yang sedikit bicara tapi punya ekspresi kuat dianggap lebih dominan dan misterius. Dan dua kata itu, dominan dan misterius, adalah bahan baku utama karisma. Kedua, kamu memiliki tatapan yang dalam, bukan menakutkan. Pernah dikomenin gini, kamu kalau lihat orang tuh kayak bisa baca pikiran. Itu bukan hal biasa, tatapan mata kamu beda, dalam, tenang, kadang bikin orang gugup sendiri. Tapi bukan karena menyeramkan, melainkan karena kamu hadir sepenuhnya saat menatap seseorang. Kamu benar-benar melihat mereka, bukan hanya fisik luarnya. Dan ini langka di zaman sekarang, saat kebanyakan orang cuma melihat sambil scrolling HP. Orang yang punya karisma nggak perlu banyak gaya, tatapan mata mereka bisa menyampaikan, aku hadir, aku paham, aku tahu kamu lebih dari yang kamu tunjukkan. Tanpa kamu sadar, ini bikin orang merasa terhubung sama kamu secara emosional. Mereka merasa dihargai, dimengerti, bahkan dicintai hanya karena kamu melihat mereka dengan cara yang berbeda. Ketiga, kamu nggak takut sendiri dan justru makin tertarik saat jauh dari keramaian. Ini paradoks yang indah. Orang yang paling karismatik justru bukan yang suka jadi pusat perhatian, tapi yang bisa menikmati kesendirian dan justru kelihatan paling menarik saat mereka nggak mencoba menarik perhatian sama sekali. Kalau kamu sering menikmati waktu sendirian, jalan sendiri, mikir sendiri, bahkan nyaman makan sendiri di kafe, itu bukan karena kamu antisosial, tapi karena kamu nggak butuh keramaian buat ngerasa cukup. Orang-orang bisa mencium energi ini, energi dari seseorang yang utuh yang gak bergantung pada validasi sosial. Ini membuatmu tampak berdaya, bukan bergantung. Dan daya tarik terbesar manusia adalah ketika dia tidak butuh siapapun untuk tetap jadi dirinya sendiri. Keempat, kamu lebih banyak mendengarkan daripada menyela. Mungkin kamu sering dianggap kalem atau nggak terlalu banyak bicara saat kumpul, tapi justru disitulah kekuatanmu. Kamu memperhatikan, kamu menyimak, kamu tidak memotong orang saat mereka bicara. Dan yang mengejutkan, ini membuatmu jadi magnet dalam diam. Orang-orang suka berbicara pada orang yang benar-benar mendengarkan, bukan cuma nunggu giliran bicara. Dan saat kamu mendengarkan dengan tenang, kamu menciptakan ruang aman. Di dunia yang penuh orang egois, keberadaanmu seperti pelarian. Kamu bikin orang merasa penting tanpa harus pura-pura ramah. Kamu hadir sebagai versi paling tulus dari karisma, pendengar yang memahami, bukan penampil yang hanya ingin disorot. Kelima, kamu tahu apa yang kamu mau dan kamu tidak takut mengatakannya dengan tenang. Karisma bukan tentang berapi-api, bukan tentang jadi vokal di depan banyak orang, tapi tentang ketegasan yang tenang. Dan kamu punya itu. Saat kamu bicara tentang impianmu, prinsipmu, atau apa yang kamu percaya, kamu tidak teriak, kamu tidak menggurui, kamu tidak menyerang, tapi kamu jelas, tegas, dan penuh keyakinan. Orang karismatik tidak memaksakan, tapi mereka membuat orang ingin mendengarkan, karena mereka tidak goyah oleh tekanan. Kamu punya arah, kamu tahu kamu mau kemana, dan orang-orang akan mengikuti pemimpin yang tahu jalan, meski dia tidak berteriak menyuruh orang mengikuti. Itulah kamu, dan itulah karisma yang sebenarnya, yaitu diam, tenang, tapi bikin orang ingin berada di sisimu. Jadi kalau kamu punya satu atau lebih dari 5 kebiasaan tadi, selamat, kamu punya daya tarik alami yang gak bisa dibeli, gak bisa dibuat-buat. Kamu punya karisma yang tumbuh dari keaslian dirimu. Kamu punya karisma yang tumbuh dari keaslian dirimu sendiri. Dan percayalah, di dunia yang penuh topeng dan pencitraan, jadi versi otentik dari diri sendiri itu udah luar biasa. Ingat, kamu gak perlu jadi populer buat jadi menarik. Kamu cuma perlu jadi dirimu yang paling jujur. Dan biarkan karisma itu berbicara lewat sikapmu, bukan dramamu. Kalau kamu merasa video ini mewakili kamu, tulis di kolom komentar.